Oke, jadi hari ini kita ada di listening bagian kedua, chapter 12 ya. Seperti yang kita jelaskan kemarin, di listening nanti teman-teman dikasih 50 total soal yang dibagi dalam 3 parts atau 3 bagian, yaitu part A, part B, sama part C. Nah, kita sudah belajar tentang part A dan latihan ya, teman-teman di pertemuan terakhir. Jadi di part A nanti paling banyak nomornya 1 sampai 30 dari total 50 soal. Nah, nanti di setiap nomor teman-teman akan mendengarkan si A dan si B. Jadi si A nanti ngomong diikuti sama si B, kemudian diikuti pertanyaan yang tidak ditulis. Tapi kalau teman-teman hoki biasanya ada tulisannya, ada soalnya ditulis seperti itu. Jadi nggak mesti teman, kadang ditulis kadang nggak seperti itu. Nah, tipsnya nanti teman-teman konsentrasi ya, jangan sampai terganggu entah oleh suara-suara di sekitar teman-teman ataukah benda-benda di sekitar teman-teman. Karena nanti ketika konsentrasi pecah, nanti teman-teman kehilangan ceritanya seperti itu. Kemudian juga teman-teman fokus pada pembicara kedua, walaupun juga jangan ketinggalan pembicara pertama ya, karena sering banget si pembicara kedua itu menjawabnya menggunakan istilah-istilah yang namanya idiom atau ungkapan yang kita nggak bisa artikan kata per kata, tapi harus disambungkan sesuai dengan konteks percakapan. Seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman mencari jawaban A, B, C, D, nah itu hati-hati dengan distractors atau pengecoh. Pengecoh itu biasanya satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucapkan sama si B, itu nanti biasanya tertulis di salah satu pilihan A, B, C, D. Nah, tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucapkan sama si B itu biasanya malah salah, teman-teman. Karena ceritanya sudah diganti informasinya, ya. Biasanya malah jawaban di A, B, C, D itu malah kata-katanya itu nggak kita dengar diucapkan sama si B, tapi artinya sama atau konteksnya sama. Dia menggunakan sinonim atau paraphrase seperti itu. Nah, hari ini kita belajar tentang listening yang bagian kedua, namanya long conversations atau percakapan panjang ya. Nah, nanti di long conversations ini, teman-teman nanti akan mendengarkan eh, percakapan panjang. Jadi si A dan si B juga, dua orang cewek cowok biasanya ya. Nanti si A ngomong apa, diikuti sama si B, diikuti sama si A lagi, dijawab sama si B lagi, dan seterusnya sampai percakapan mereka selesai. Ya, dan nanti setiap audio, setiap percakapan itu nanti akan diikuti rata-rata 4 pertanyaan, teman-teman. Walaupun kadang teman-teman akan menemukan 3, kadang juga 5, tapi rata-rata adalah 4 pertanyaan. Oke. Dan di part B ini nanti audionya cuma ada 2. Jadi percakapannya cuma ada 2. Jadi bisa dibilang part B ini paling sedikit. Soalnya rata-rata hanya paling sedikit itu 6 ya. Jadi maksudnya 2 audio, setiap audio itu 3 soal maksudnya. Jadi 6, paling banyak itu 10 karena biasanya setiap percakapan paling banyak diikuti 5 pertanyaan. Seperti itu. Tapi rata-rata ya, teman-teman itu diikuti 4 pertanyaan setiap audio. Jadi biasanya cuma 8 karena 2 audio seperti itu. Nah, nanti tipsnya teman-teman tetap harus konsentrasi ya. Karena part B ini panjang. Kemudian teman-teman jangan sampai terganggu oleh suara-suara di sekitar teman-teman, jangan sampai terganggu oleh suasana teman-teman di sekitar teman-teman. Intinya fokus dengan yang teman-teman dengarkan. Kemudian sambil mendengarkan audionya, sambil memahami, teman-teman kelompokkan informasi berdasarkan pandangan setiap pembicara terhadap topik yang mereka bahas. Jadi si A itu apakah dia setuju tentang topiknya, apakah si B itu tidak setuju atau bagaimana. Nah, enak kalau misalnya teman-teman, si A dan si B ini tanya jawab. Kadang ada yang percakapannya seperti itu. Jadi si A cuma yang bertanya, si B menjawab misalnya seperti itu. Kalau ada jenis percakapan seperti itu, teman-teman fokus pada yang menjawab. Karena biasanya pertanyaan di nomor-nomor berikutnya nanti itu akan mengulang yang ditanyakan si penanya menggunakan kata-kata yang berbeda. Tapi informasinya nanti jawabannya tetap di yang menjawab tadi. Oke, tapi walaupun seperti itu jarang teman-teman. Biasanya itu percakapannya memang lebih ke debat seperti itu. Jadi si A itu nggak setuju tentang sesuatu, si B setuju atau sebaliknya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan buat teman-teman, adakah yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oh ya, nanti untuk mengirimkan jawaban, karena satu audio itu diikuti 4 pertanyaan ya, teman-teman.
Nanti dikirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab, ya. Jadi misalnya nomor 31 B itu jangan di-enter dulu. Nomor 32 A jangan di-enter dulu. Pokoknya sampai 4 soal sudah terjawab, baru teman-teman enter. Oke? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, langsung saja kita latihan ya, teman-teman. Karena listening ini memang, untuk teori menurut saya pribadi itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah teman-teman mengasah yang namanya rekognisi. Yang teman-teman dengarkan itu apa, apalagi dalam satu kalimat utuh itu apa, jadi bisa dipahami secara keseluruhan, seperti itu ya. Baik, langsung saja kita latihan. Silahkan teman-teman, saya mute suara saya ya. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a woman talk to a friend about her plans for the afternoon. I'm going to my health club this afternoon. Would you like to come along? You could try it out and see if you want to take out a membership. You belong to a health club? It seems that everyone that I meet here is involved in some kind of exercise program. Oh, exercise is very popular nowadays, and this health club's the best in the area. Why don't you try it today? I would like to get a little more exercise, but I'm not sure if a health club's the way to go. This club has all kinds of exercise machines and classes, a track, racquetball courts, and a sauna. It has every kind of exercise you could want, except perhaps a swimming pool. Well, I guess it can't hurt to try it just once. What time should we go? Number 31. Where is the woman going this afternoon? Number 32. Why does the woman ask the man to go? Number 33. According to the woman, what kinds of services does the health club offer? Number 34. What does the man decide to do? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban BCBC, ada juga ADCB, ada juga BCCB, BCBA, BCAA. Ya, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dengan audionya, dengan skripnya maksud saya, kemudian nanti kita bahas soal-soalnya. Mari teman-teman. I'm going to my health club this afternoon. Would you like to come along? You could try it out and see if you want to take out a membership. You belong to a health club? It seems that everyone that I meet here is involved in some kind of exercise program. Oh, exercise is very popular nowadays, and this health club's the best in the area. Why don't you try it today? I would like to get a little more exercise, but I'm not sure if a health club's the way to go. This club has all kinds of exercise machines and classes, a track, racquetball courts, and a sauna. It has every kind of exercise you could want, except perhaps a swimming pool. Well, I guess it can't hurt to try it just once. What time should we go? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek dia bilang, aku mau pergi ke klub kesehatanku sore ini atau siang ini gitu ya. Apakah kamu mau ikut? Kamu bisa mencobanya dan, mencari tahu apakah kamu, ingin mengambil, keanggotaan, maksudnya ingin langganan gitu ya. Kemudian si cowok menjawab, "Kamu ikut klub kesehatan? Kayaknya semua orang yang saya temui di sini itu, ngikut, di suatu kegiatan, program latihan." Kemudian si cewek menjawab, "Oh, latihan itu sangat populer hari-hari ini dan, klub klub kesehatan ini adalah yang terbaik di area ini. Kenapa nggak kamu coba aja hari ini?" Kemudian si cowok menjawab, "Saya sebenarnya juga mau, mencoba beberapa latihan, maksudnya mencoba sedikit latihan."
Tapi aku nggak yakin kalau klub kesehatan adalah pilihan yang tepat. Kemudian si cewek menjelaskan, klub ini memiliki semua jenis mesin-mesin latihan dan kelas. Kemudian sebuah lintasan lari, kemudian lapangan raketbol, dan sebuah sauna. eh, Dia memiliki setiap hal latihan yang kamu mungkin inginkan, kecuali mungkin kolam renang. Kemudian si cowok menjawab, oke deh, saya rasa tidak ada salahnya untuk mencoba sekali saja. Jam berapa kita mau berangkat? Oke, kita cek, number 31. Number 31. Where is the woman going this afternoon? Kemana si cewek itu mau pergi siang ini? Nah, dia tuh mau ke health club tadi ya, teman-teman, yang mana dia adalah sejenis club exercise. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo, to an exercise club, right? Next, number 32. Number 32. Why does the woman ask the man to go? Nah, kenapa si cewek meminta si cowok untuk ikut gitu atau untuk pergi ke sana gitu ya? Kita cek yang alpha, they're both regular members. Keduanya, jadi si cewek sama si cowok itu adalah anggota regular itu anggota rutin. Bukan ya, karena si cowok dia belum bergabung. Kalau yang Bravo, he likes to go there occasionally. Si cowok itu suka pergi ke sana kadang-kadang. Bukan ya, teman-teman? Kalau yang Charlie, she wants him to try out. Nah, ketemu jawabannya Charlie. Si cewek ingin si cowok mencobanya. Oke? Ya, jawabannya nomor 32 Charlie, number 33. Number 33. According to the woman, what kinds of services does the health club offer? Nah, berdasarkan si cewek, jasa-jasa apa aja gitu ya yang klub kesehatan itu tawarkan. Tadi ada banyak sekali yang pasti yang nggak ada kolam renang ya, teman-teman. Kita cek yang alpha a limited number, jumlahnya terbatas. Kita cek dulu yang lain. Yang bravo lapangan raketbol dan kolam renang. Nah, yang salah adalah kolam renangnya, teman-teman, karena nggak ada kolam renang di sana. Kalau yang Charlie, exercise machines but not classes. Mesin-mesin latihan tapi bukan kelas. Tadi kelas juga ada, teman-teman. Jadi selain mesin latihan tadi juga ada kelas-kelas ya. Kalau yang Delta, just about anything. Hampir semuanya ada. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke. Number 34. Number 34. What does the man decide to do? Apa yang si cowok putuskan untuk lakukan. Nah, di akhir-akhir tadi dia bilang, well, it can hurt to try just once, gitu ya. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba sekali. Jam berapa kita berangkat tadi kata si cowok di akhir tadi seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Visit the club once. Mengunjungi klub tersebut sekali. Atau mencobanya maksudnya gitu ya. Oke, jawabannya yang alpha, teman-teman, untuk nomor 34. Baik, lanjut lagi ke audio kedua ya. Silahkan dicoba dulu. Questions 35 through 38. Listen to a conversation between two students. We really need to get to work on our oral presentation for political science class. We certainly do. You and I have to give the presentation next week, and we've hardly anything done. I can't believe that the presentation is next week. I thought we had so much time to prepare, but the time just seems to have disappeared. The presentation's on Thursday of next week, isn't it? That's right. So we have exactly 1 week to get ready for it. We're going to have to do a lot of work in the next week. In this presentation on the court system, do you think we should talk about all three, the municipal, the state, and the federal court systems? It's too much if we talk about all three, and I'm not sure we have enough time to prepare. How about if we only talk about the state and the federal courts? That sounds good to me. I think it's best if we talk about fewer topics and really cover them in depth. Say, I really know a lot about the state courts, and you know a lot about the federal courts. How about if we each work on preparing those parts individually, and then we can get together and put it all into one overall presentation? All right. I'll work on the federal courts, and you can work on the state courts, and then we'll get together in a few days. How about if we get together next Monday? That sounds good to me. The presentation is not until Thursday, so if we get together on Monday, we'll have plenty of time to work on it. Not exactly plenty of time, but we should be able to get it done. See you on Monday, if not sooner. See you then.
Number 35. What are the man and woman discussing in this conversation? Number 36. What will the man and woman discuss during their presentation? Number 37. When do they next plan to meet? Number 38. How much time do they have to prepare for the presentation? We really Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban ADBC, 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 dan saya lihat semuanya menjawab. Oh enggak, ada ADCD juga. Baik, mari kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk kita artikan. Mari teman-teman. We really need to get to work on our oral presentation for political science class. We certainly do. You and I have to give the presentation next week, and we've hardly anything done. I can't believe that the presentation is next week. I thought we had so much time to prepare, but the time just seems to have disappeared. The presentation's on Thursday of next week, isn't it? That's right. So we have exactly 1 week to get ready for it. We're going to have to do a lot of work in the next week. In this presentation on the court system, do you think we should talk about all three, the municipal, the state, and the federal court systems? It's too much if we talk about all three, and I'm not sure we have enough time to prepare. How about if we only talk about the state and the federal courts? That sounds good to me. I think it's best if we talk about fewer topics and really cover them in depth. Say, I really know a lot about the state courts, and you know a lot about the federal courts. How about if we each work on preparing those parts individually, and then we can get together and put it all into one overall presentation? All right. I'll work on the federal courts, and you can work on the state courts, and then we'll get together in a few days. How about if we get together next Monday? That sounds good to me. The presentation is not until Thursday, so if we get together on Monday, we'll have plenty of time to work on it. Not exactly plenty of time, but we should be able to get it done. See you on Monday, if not See you sooner. then. See you then. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek bilang kita benar-benar perlu untuk mengerjakan gitu, mulai mengerjakan presentasi oral untuk kelas political science kita. Kemudian si cowok menjawab, ya tepat sekali, kita harus segera melakukannya gitu. Terus kamu dan aku harus memberikan presentasi minggu depan dan kita hampir tidak memiliki apapun yang sudah dikerjakan. Maksudnya belum ada yang dikerjakan banyak gitu ya. Kemudian si cewek bilang, aku nggak bisa percaya kalau presentasinya tiba-tiba udah minggu depan aja. Saya kira kita punya banyak sekali waktu untuk siap-siap. Tapi waktu itu kayak tiba-tiba hilang aja. Kemudian presentasinya itu di hari Kamis, minggu depan, iya kan? Kemudian si cowok bilang, betul. Jadi kita memiliki tepatnya 1 minggu. Jadi mereka punya 1 minggu untuk mempersiapkan presentasi tersebut. Kita akan memiliki kita harus melakukan banyak sekali pekerjaan di minggu depan. Kemudian di presentasi ini, di presentasi tentang sistem pengadilan ini, apakah kamu berpikir kalau kita harus membicarakan semua ketiga dari sistem pengadilan, yaitu sistem pengadilan federal, sistem pengadilan negeri, dan sistem pengadilan munisipal. Kemudian si cowok bilang, itu terlalu banyak jika kita ngomong ketiganya. Dan saya tidak yakin kita punya banyak waktu untuk siap-siap.
Gimana kalau kita hanya ngomong tentang atau hanya membahas tentang pengadilan-pengadilan federal dan pengadilan-pengadilan negeri saja. Kemudian si cewek bilang, that sounds good to me. Terdengar bagus buatku atau setuju ya si cewek. Kemudian I think it's best if we talk about fewer topics. Jadi saya rasa sebaiknya kita ngomong topik yang lebih sedikit. Jadi topiknya itu lebih sedikit, tapi benar-benar membahasnya sangat dalam atau sangat rinci gitu ya. Katakanlah saya tahu banyak tentang pengadilan negeri dan kamu tahu banyak tentang pengadilan federal. Gimana kalau kita masing-masing itu kita bekerja untuk mempersiapkan bagian-bagian tersebut sendiri-sendiri dulu. Dan kemudian kita bisa ketemuan dan menggabungkannya menjadi satu presentasi utuh. Kemudian si cowok bilang, baiklah, aku akan mengerjakan pengadilan federal dan kamu akan mengerjakan pengadilan negeri. Dan kita akan ketemuan beberapa hari lagi. Gimana kalau kita ketemuan Senin depan? Oke, presentasinya kan tidak sampai Kamis gitu ya. The presentation is not until Thursday. Ya, presentasinya itu paling lambat itu hari Kamis. Jadi jika kita ngumpul di hari Senin, kita masih punya banyak waktu untuk mengerjakannya. Kemudian si cowok bilang, sebenarnya nggak banyak juga, tapi kita harusnya bisa menyelesaikannya. Jadi sampai jumpa hari Senin, kalau nggak lebih cepat lagi. Kemudian si cewek bilang, sampai jumpa. Oke, kita dengarkan number 35. Number 35. What are the man and woman discussing in this conversation? Nah, apa yang si cewek dan si cowok tadi bahas di percakapan tadi. Nah, mereka membahas tentang presentasi yang mereka harus berikan Kamis depan, ya. Terus mereka membagi tugas tadi. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, a presentation for political science class. Jadi presentasi untuk kelas political science mereka. Oke. Lanjut number 36. Number 36. What will the man and woman discuss during their presentation? Nah, apa yang akan si cowok dan si cewek bahas selama presentasi mereka atau untuk presentasi mereka? Nah, dari tiga pilihan tadi yang disampaikan si cewek, jadi municipal, state, sama federal, mereka hanya memilih dua ya, teman-teman. Jadi hanya memilih state sama federal saja. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 36 adalah delta. Only the state and federal courts. Seperti itu. Yang municipal nggak dipakai, teman-teman, nggak dibahas seperti itu. Oke, next number 37. Number 37. When do they next plan to meet? Kapan mereka akan bertemu lagi? Nah, mereka akan bertemu hari Senin ya, untuk menyatukan yang sudah mereka kerjakan masing-masing. Karena si cewek tadi membahas tentang state, yang si cowok membahas tentang federal. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah bravo, on Monday. Alright. Number 38. Number 38. How much time do they have to prepare for the presentation? Nah, berapa banyak waktu lagi yang mereka punya untuk mempersiapkan presentasi tersebut? Mereka nggak punya banyak waktu ya, teman-teman. Jadi dari awal mereka ketemu tadi, atau bisa dibilang saat ini ya, saat ini, nah mereka harus menyampaikan presentasinya itu Kamis depan, yang mana mereka hanya punya 1 minggu. Tadi si cowok bilang kalau exactly 1 week seperti itu. Jadi mereka hanya punya waktu 1 minggu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, about 1 week, kira-kira 1 minggu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ke ronde 3, sama dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40.
Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban DCAA, ACBA, DCBA, ABCC, ACBA, ADD. Oke, mari kita cek. Kita dengarkan kembali dulu ya, teman-teman. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok dia bilang, "Halo Gloria, menurutmu gimana? Kamu pengen meningkatkan pengetahuanmu tentang sejarah dan pendidikan nggak?" Gitu ya. Terus si Gloria menjawab, "Steve, aku nggak paham apa maksudmu. Kok tiba-tiba ngomong gitu maksudnya ya?" Terus si Steve bilang, Aku baru saja mengambil tesku untuk kelas History 101 pagi ini dan aku berusaha untuk menyingkirkan buku-buku ini. Mereka dulu harganya adalah $80 totalnya. Kemudian si cewek bilang, kenapa nggak kamu coba menjualnya mereka ke toko-toko buku? Kemudian si cowok bilang, udah aku coba tapi mereka cuma mau mengembalikan $20 saja. Dan aku sudah membayar terlalu banyak untuk buku-buku tersebut. Aku pengen setidaknya mendapatkan $40. Kemudian si cewek bilang, Aku nggak mau ngambil kelas History 101, jadi aku nggak tertarik dengan buku-buku tersebut. Mungkin kamu sebaiknya menanyai beberapa teman-teman yang lain." Kemudian si cowok Steve-nya bilang, Saya sudah melakukannya. Semua orang yang saya kenal itu telah mengambil History 101 dan tidak ingin membeli buku-buku itu." Kemudian si cewek menjawab, "Kenapa nggak kamu masang iklan di gedung Fakultas Sejarah? Mungkin seseorang yang kamu tidak kenal akan menelponmu dan membeli buku-buku tersebut." Kemudian si cowok bilang, akan coba, tapi aku tidak berpikir kalau aku tidak berpikir itu akan bekerja atau akan berhasil, maksudnya gitu.
Kemudian si cewek bilang, "Kalau gitu kamu harus kembali ke toko buku." After all itu, nggak usah diartikan ya. Jadi $20 itu mending daripada nggak sama sekali, kalau diartikan seperti itu. Oke, kita dengarkan number 31. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, apa topik dari conversation ini tadi atau percakapan ini tadi? Nah, si cowok ini mau menjual bukunya ya, teman-teman yang sudah nggak dipakai lagi. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, ways to sell used books. Cara-cara untuk menjual buku-buku yang bekas. Used di situ maksudnya adalah buku bekas seperti itu. Kalau yang alpha harga dari buku-buku teks bukan ya, mereka bukan membahas tentang textbooks tadi. Kalau yang Bravo History 101 itu adalah mata kuliahnya, tapi yang dibahas bukan mata kuliahnya, teman-teman. Tapi tentang buku si cowok yang udah mau dijual. Ya memang mata kuliahnya itu, tapi bukan membahas tentang mata kuliahnya, tapi membahas buku-bukunya. Kalau yang Charlie, toko buku universitas, bukan juga. Ya, jadi yang paling tepat adalah Delta, teman-teman. Lanjut, number 32. Number 32. Why is the man interested in selling his books? Nah, kenapa si cowok itu pengen menjual buku-bukunya? Karena udah nggak dipakai tadi ya, dia udah ngambil tes untuk kelasnya tadi. Kita cek, yang alpha dia sangat perlu uangnya. Bukan karena perlu uangnya. Kalau yang Bravo, membaca tidak membuatnya tertarik. Bukan ya. Kalau yang Charlie dia sudah selesai menggunakan buku-buku tersebut. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Jadi dia udah nggak butuh buku-buku itu lagi. Nah, daripada nganggur terus dijual di toko buku dia nggak kayak nggak puas gitu ya cuma $20 dia jualnya ke orang-orang seperti itu. Ya, jawabannya Charlie. Nomor 33. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, kenapa si cowok nggak pengen menjual buku-bukunya ke toko buku? Karena dikasihnya cuma sedikit, cuma $20. Nah, dia pengennya setidaknya laku $40, seperti itu. Kita cek. Yang alpha, toko bukunya tidak ingin membeli buku-bukunya. Bukan tidak ingin, tapi membelinya itu dengan harga yang sudah ditawari sama toko bukunya ya, yaitu $20. Si cowoknya yang nggak mau. Kalau yang Bravo, si cowok tidak akan mendapatkan uang cukup. Nah, maksudnya uang cukup ini adalah uang yang jumlahnya yang dia inginkan. Ya, nah ketemu jawabannya nomor 33 adalah Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cowok tidak suka iklan-iklannya toko buku, bukan ya. Kalau yang Delta terlalu telat, terlalu lambat untuk menjualnya ke toko buku. Bukan karena terlalu lambat, karena harganya tadi nggak cocok sama yang dipengenin sama si cowok. Jadi jawaban yang paling tepat yang Bravo, teman-teman. Okay, next, number 34. Number 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, apa yang disarankan si cewek yang dilakukan sama si cowok? Di akhir-akhir tadi ya. Jadi si cewek itu menyarankan buat membuat iklan terus ditempel di gedung Fakultas Sejarah supaya nanti ada yang butuh dia mau beli seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha, post some advertisement. Jadi memajang suatu iklan-iklan atau beberapa iklan-iklan seperti itu. Ya, di CBA. Oke, kita lanjut ke audio terakhir, teman-teman. Dicoba lagi ya, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me.
I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban DACD, DABD, AACC, DCCB, DABD, DBDBA, DCBD, DCBD, AABC, DABD. Oke, kita cek ya. Kita dengarkan kembali, teman-teman, dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari, teman-teman. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age, and in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Ini membahas tentang porsi tidur. Jadi si cewek bilang, apakah kamu tahu kalau waktu rata-rata yang orang habiskan untuk tidur itu semakin berkurang dengan sangat besar seiring mereka beranjak tua atau seiring mereka tumbuh tua gitu ya. Kemudian si cowok bertanya, benarkah aku tadinya mengira itu kalau kebalikannya malahan yang benar. Kalau orang-orang itu membutuhkan lebih banyak tidur ketika mereka semakin tua. Kemudian si cewek bilang, tidak. Penelitian jelas menunjukkan kalau kebutuhan untuk tidur itu semakin menurun, bukan meningkat dengan umur. Nah, aku barusan membaca sebuah jurnal artikel atau artikel jurnal ya untuk kelas psikologiku. Dan jurnal artikel tersebut mengandung beberapa informasi menarik tentang tidur. Benarkah apa yang kamu temukan? Oke, jadi bayi-bayi yang masih kecil itu memerlukan tidur yang paling banyak dan itu that should come as no surprise dan itu jelas sekali ya intinya anak kecil itu pasti butuh banyak tidur. Kemudian anak-anak yang berumur 1 tahunan rata-rata itu tidur sekitar 13 jam per hari. Nah, orang-orang di umur 20-an memerlukan sekitar 8 jam setiap malam. Nah, jadi kalau bayi 1 tahun 13 jam, orang-orang 20-an itu cuma butuh 8 jam. Jadi menurun teman-teman, beda 5 jam ya. Kemudian si cowok bilang, that sounds about right to me. Kedengarannya benar, kedengaran nyambung sama aku gitu ya. That's my age group. Itu adalah kelompok umurku. Jadi 20-an umurnya si cowok.
Dan aku tahu kalau aku akan di kondisi prima atau bugar gitu ya ketika saya bisa tidur sebanyak itu setiap malam. Gimana dengan orang-orang yang lebih tua? Kemudian si cewek menjawab, jadi jumlah rata-rata tidur itu berkurang beriring dengan waktu atau beriring dengan umur. Dan di penelitian yang saya baca tersebut, jumlah tidur rata-rata untuk orang-orang yang umurnya 50-an itu antara 5 sampai 6 jam satu malam atau per malam. Kemudian si cowok menjawab, itu sangat mengagetkan atau sangat apa ya, mengagetkan gitu ya, sangat aneh terdengar buatku gitu. Saya ngiranya itu yang kebalikannya malahan yang benar. Nah, itu si cowok bilang seperti itu. Oke, kita dengarkan number 35, teman-teman. Number 35. What information surprised the man? Informasi apa yang mengagetkan si cowok? Tadi 3 kali ya si cowok bilang, teman-teman. Jadi si cowok itu ngiranya apa? Semakin tua orang itu kebutuhan untuk tidur semakin banyak. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. That more mature people required so much sleep. Bahwa orang-orang yang lebih dewasa atau lebih tua, lebih matang gitu ya, itu memerlukan sorry teman-teman. Sorry, no, no, no. Kebalikannya bukan Charlie, that the need for sleep. Nah, jawabannya Delta, maaf. Bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang bersamaan dengan umur, ya. That's right. Jawabannya Delta. I'm sorry, guys. Oke, lanjut ke number 36. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, dari mana si cewek itu bisa tahu informasi tentang tidur tadi? Nah, itu dari jurnal artikel tadi ya, yang dia harus baca untuk kelas psikologinya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman, untuk nomor 36. Lanjut, nomor 37. Number 37. What is the man's age group? Nah, jadi si cowok itu umurnya berapa gitu. Nah, tadi si cewek ketika menceritakan tentang kalau umur yang 20-an itu membutuhkan cuma 8 jam tidur per hari, itu kaget dia gitu ya. Sorry, dia bilang gini, itu tidak membuatku kaget karena itu adalah umuranku gitu. 20-an itu umurannya dia si cowok tadi. Jadi jawaban nomor 37 adalah bravo, 20s. Terakhir nomor 38. Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Kira-kira berapa jam tidur per hari orang yang berumur 50-an butuhkan? Nah, tadi yang umur 50-an itu kira-kira 4 sampai 5 sorry, 5 sampai 6 jam ya maksudnya, teman-teman. Jadi sekitar 5 sampai 6 jam per malam. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, yaitu 6 hours, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi untuk listening yang bagian kedua ya, teman-teman, dan cara mengerjakannya kurang lebih seperti itu. Sebentar saya unmute dulu, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh silahkan di-unmute teman-teman mic-nya, silahkan sebelum kita tutup. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan yang apapun yang ingin ditanyakan silahkan jawab di saya, nanti saya jawab ketika saya lagi off, saya lagi free maksudnya gitu ya. Baik, thank you so much for today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you.